Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Aminullah SPD. Saya adalah seorang guru di SMKS Segarawiyata Bablan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMKS Segarawiyata Bablan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Praktek pembelajaran kali ini saya akan laksanakan pada kelas 10 dengan materi limbah dengan subtema limbah organik. Berikut rekaman praktek pembelajaran. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Belum pada ngantuk? Belum? Ngantuk nggak nih? Ngantuk ya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang sudah memberikan kita kenikmatan dan kesempatan untuk bertemu lagi. Kita belajar lagi di pertemuan yang tentunya sudah kita tentukan dari kemarin ya, bahwasanya hari ini kita akan membahas tentang limbah. Ya, jadi kita akan bahas tentang limbah. Namun sebelum dimulai, ya, saya cek dulu kira-kira siapa yang nggak hadir. Hadir semua? Oke, silakan isi absennya yang sudah saya bagikan linknya. Silahkan. Ya, sudah. Sudah isi absennya? Sudah? Ya. Nah, tadi kan linknya sudah saya bagikan di grup itu ya. Sudah? Kalau sudah, sekarang kalian persiapkan diri, tentu diawali dengan doa. Oke. Siap ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Sudah selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang akan terjadi? Jadi kalau limbah itu kita berkaitan dengan sampah. Karena pasti mirip, orang kalau udah ingat limbah pasti ingatnya sampah. Ya. Jadi apa yang akan terjadi jika sampah organik tidak dikelola dengan benar? Ya, karena semua sampah itu sebetulnya masih bisa kita tangani dengan cara kita kelola dengan baik. Karena kebanyakan kalau udah malas setelah makan apapun itu dibuangnya secara padahal itu semua bukan ciri khas orang Indonesia. Karena orang Indonesia seharusnya apa? Bersih. Dan apalagi dalam ajaran agama juga menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan. Ini ada video motivasi ya, yang mungkin nanti kalian akan termotivasi untuk mengelola sampah. Nah, untuk pembelajaran kali ini tujuannya adalah ya, setelah kita melihat video tadi, kalian bisa mengidentifikasi limbah organik di sekitar lingkungan yang berpotensi sebagai polutan yang dapat didaur ulang dan dapat dimanfaatkan ya dengan cermat. Kemudian melalui kegiatan literasi, ya, membaca, peserta didik dapat menemukan solusi terkait sampah organik di lingkungan sekitar dengan tepat. Nanti sebelum kita belajar, kita pretest dulu soalnya. Ya, silakan kalian klik ya atau scan barcode atau juga yang di grup sudah saya share itu pretestnya. Ya, silakan kalian kerjakan ya. Satu kelompok cukup satu tugas saja, satu handphone saja. Ayo kerjakan, bantu temennya. Ya, satu kelompok cukup satu
eh, handphone saja untuk mengerjakan. Sudah dijawab semua? Sudah? Sudah semua? Oke. Nah, ya lihat sini ya. Apa itu limbah organik dan bagaimana jika tidak dikelola dengan benar ya? Kalian kalian terasa lapar, terus langsung ambil makanan banyak sampai nah, nih siapa yang makannya banyak nih? Makin banyak makan, makin banyak sampah yang dihasilkan. Nah, sekarang kita berdiskusi ya. Kita berdiskusi nanti ya, kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, bagaimana dampak dan solusi jika terjadi penumpukan sampah di sekitar lingkungan kita? Agak sedikit ngantuk. Kita ice breaking sebentar. Ya, ice breaking sebentar. Berdiri boleh berdiri? Berdiri? Ya, ayo berdiri. Berdiri. Silakan. Kita nyanyi lagu Potong Bebek Angsa. Ya. Ya. Kita nyanyi dulu sekali. 1, 2, 3 tepuk tangan. Potong bebek angsa, kuali, nona Mika dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. 1, 2, 3. Terus. Sini. Lagi. Nah, sekarang kalian sudah berada di kelompoknya masing-masing dan sekarang kalian coba klik link LKPD yang sudah saya share di grup WhatsApp atau silakan kalian scan barcode ya yang sudah dikirim juga. Coba lihat, klik di grup ada link untuk ILKPD berupa Google Form. Silakan kalian isi. Nanti kalian akan diskusikan per kelompok. Sudah masuk ke Google Form? Ya, per kelompok. 1 handphone cukup untuk 1 kelompok. Ya, silakan berdiskusi. Ya, tulis nama kelompoknya. Ya, tulis. Ini anggotanya. Apa? Nama kelompok? Iya, isi aja. Nah, silakan kalian berdiskusi. Ya, ayo. Pakai itu aja nggak apa-apa. Kalau yang 1, 2, 3, 4 nggak apa-apa. Nah, kalau bisa pakai nama kelompok boleh. Ya, silakan. Sudah. Yo, dibaca. Nah, kalian baca kasusnya seperti apa. Nanti ada pertanyaan yang kalian harus jawab. Nanti kita akan berdiskusi tentang permasalahan yang ada di dalam ILKPD tersebut. Ayo, saya kasih waktu. Silakan. Di ILKPD itu ada permasalahan berupa banyaknya sampah organik dan bahkan di situ ada grafik bahwasanya Bekasi penyumbang sampah terbanyak di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, yang kedua Kota Bekasi. Nah, nanti kalian akan cari tahu kenapa bisa seperti itu. Ya, boleh. Ayo, silakan dibaca. Kira-kira apa yang menyebabkan sampah ini makin banyak? Ini misalnya.
Ya, jadi dikaitkan aja dengan video yang tadi. Nah, kira-kira apa permasalahan yang bisa kamu lihat? Ya, jadi kamu identifikasi permasalahannya apa yang terjadi sebetulnya. Kemudian apa penyebab utamanya? Kenapa permasalahan tersebut bisa terjadi? Jadi kalau tadi kan yang nomor 1 kamu lihat dulu apa permasalahannya, yang kedua apa penyebabnya. Nah, baru yang ketiga kita cari solusinya, gitu ya. Ya, sudah? Sudah selesai? Sudah. Mau presentasi lebih dulu? Nanti. Ya, jadi kamu cari dulu identifikasi permasalahannya apa, penyebabnya apa, baru dicari solusinya yang ketiga. Oke. Kelompok limbah industri. Sudah selesai? Belum. Ayo. Ya, dibaca, dicari permasalahannya apa, kemudian dicari penyebabnya. Ya, yang pertama apa? Pertanyaannya. Identifikasi. Ya, kamu cari dulu permasalahannya apa di situ. Dari wacana yang sudah ada, kalau jelas. Yang dibahas apa tuh di situ? Lihat dari tabel bahwa sampah di Kabupaten Bekasi sangat tinggi. Nah, itu permasalahannya sebetulnya. Nah, tinggal dicari. Kenapa bisa tinggi? Nah, ya, ada nggak pengaruhnya dari kepadatan penduduk sehingga timbul masalah seperti itu? Nah, kita mulai berdiskusi, ya. Kalau sudah selesai, kita mulai berdiskusi. Masih ingat kelompoknya limbah? Kelompok limbah organik. Silakan. Ayo, lihat, yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya perwakilan dari limbah organik ini mempresentasikan hasil identifikasi kami. Masalah yang dapat kami identifikasi ialah penumpukan sampah organik yang dihasilkan oleh manusia seperti sisa makanan dan bahan untuk memasak. Solusi atas 4 penyebab masalah yang telah disebutkan. Lalu, manusia lebih bijak dalam mengambil porsi makanan yang dibutuhkan. 2. Melaksanakan kegiatan 3R, terus reduce sama Recycle. Nah, Itulah presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? ya, silakan. Ayo, yang mau bertanya, silakan. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara memanfaatkan limbah organik. Yaitu dengan cara merecycle, dan hasil recycle itu dapat kita jual untuk menambah penghasilan. Nah, jadi di recycle. Recycle itu apa? Apa? Didaur ulang. Apa yang didaur ulang? Sampahnya. Nanti hasilnya apa? Bisa dijual. Ya, apa? Produknya apa? Bisa berupa barang rumah tangga, Hah? seperti bangku, meja, dan lainnya. Itu kalau dari organik. Ya. Bagaimana Nadia? Bisa diterima jawabannya? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok limbah B3 ingin mempresentasikan tentang limbah organik. Identifikasi masalah yang ada berdasarkan wacana yang ada, yaitu limbah yang terdiri dari komponen atau material organik yang sifatnya sudah terurai oleh bakteri pengurai. Biasanya limbah organik ini merupakan sisa sampah yang asalnya dari bahan tersebut, berasal dari sisa makanan, kotoran, atau sampah yang dihasilkan oleh tanaman. Persepsinya yang mana dapat diidentifikasi melalui pembahasan secara alami. Sifat jasnya selalu itu membuat sampah organik dari limbah timbul dan mengendap di banyak koloni tempat, baik di mana, danau, sungai, atau laut. 11. Menemukan solusi atas apa masalah yang telah ditemukan. Tapi mengolah limbah dari biogas, 2 dapat diolah dengan organik, 3 dapat dijadikan bahan pangan, 4 dapat dijadikan makanan sempurna, 5 tidak dalam mengandung porsi makanan, 6 diolah menjadi pupuk kompos. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mengapa
penumpukan sampah organik dapat meledak jika tidak dikelola dengan baik serta berikan dampak. Nah, tuh, jadi dia menanyakan kenapa sampah organik itu bisa menimbulkan ledakan. Ayo, kenapa itu? Nah, tadi kan jelas tuh ya, di video itu sangat jelas sekali sebetulnya itu ya, sampai dia naik ke atas itu ya, banyak menimbulkan dampak yang negatif bagi alam juga. Karena tumpukan sampah organik ini akan terurai secara anaerob dan menyebabkan timbulnya gas bio atau landfill gas yang didominasikan oleh gas metana. Ya, mau bertanya, silakan. Diri. Apa sih yang biasanya Itu nggak selamanya sayuran. Bisa aja dari apa? Daging ya, sisa makanan kita yang ikan, daging itu kan sebetulnya sama, dia organik. Kira-kira dari di antara sayur dengan daging lebih cepat mana proses pembusukannya? Nah, kira-kira mana? Nanti bisa kita teliti lebih lanjut. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa yang akan terjadi jika limbah tidak diolah dengan baik? merusak lingkungan sekitar karena akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita dengan timbulnya berbagai penyakit. Iya, nah, jadi begitu ya. Yang namanya sampah kalau dibiarin ya lama-lama jadi apa? Jadi sumber penyakit. Karena apa? Ya udah bau, bakterinya banyak, sehingga akan mempercepat penyebaran penyakit. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kaget saya. Silakan dari kelompok organik. Silakan. Apakah limbah organik dalam jumlah sedikit dapat menyebabkan bencana? Kenapa demikian? Nah, apa? Sampah organik lama-kelamaan akan menjadi busuk dan akan dihasilkan beberapa gas yang dapat mencemari kualitas udara, yaitu metana CH4 dan hidrogen sulfida. Ya, kalau sedikit ada nggak dampaknya? Kalau dia tidak Tetap ada. Ada. Tuh katanya tetap ada. Meskipun sedikit. Ya. Ya. Bagaimana? Ya, boleh. Lagi mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Cukup? Cukup. Kita beri applause untuk kelompok limbah B3. Silakan kembali ke tempat. cepat sama kali dengan yang kisah singkat tapi kenanya melekat. Ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan presentasikan apa yang telah kalian diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok limbah industri ingin mempresentasikan tentang limbah yang terdiri dari komponen atau material organik yang dapat mudah terurai oleh bakteri komponen biasanya limbah jenis organik ini merupakan sisa sampah yang asalnya dari makhluk hidup berasal dari sisa makanan, kotoran ataupun sampah yang dihasilkan oleh tanaman. Yang kedua, teman-teman akan terlibat masalah dan identifikasi masalah yang akan dihadapi. Manusia harus bijak dalam mengatasi. Kita buka sesi pertanyaan. Silakan. Dari kelompok berapa nih yang mau bertanya? Ini kelompok ini dari tadi diem-diem aja nih belum nanya. Ini baru satu tadi, bunganya. Ayo. Ada yang mau bertanyakan? Silakan. Limbah organik apa saja yang sangat mematikan dan sulit untuk dihindari di rumah? Yang sulit dihindari. Ya. Yang ada di lingkungan. Nggak apa-apa, pakai nalar kamu silakan. Sisa makanan. Makanannya apa? Daun. Sayuran kali ya. Jangan daun. Tentang sebutkan ciri-ciri limbah organik. Ciri-ciri limbah organik. Apa? Ciri-cirinya? Sampah berasal dari alam dan apabila itu olahan manusia tidak melewati proses pembuatan yang panjang dan mengandung banyak unsur kimia di dalamnya. Nah.
Banyak terdapat unsur apa unsur kimianya? Apa? Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Cukup? Cukup? Ada yang mau tanya lagi? Tumbuhan apa saja yang dibuat dari produk organik Apa? produk apa saja yang dibuat dari produk Dari limbah organik. Jadi produk apa saja yang bisa kita hasilkan dari limbah organik yang bisa kita buat? Produk apa aja? Kalau dari biji-bijian, pajangan dari susunan cangkang kerang, tempat tisu yang dihiasi kerang atau potongan kayu, gantungan kunci dari kulit kerang atau potongan kepala kelapa, Ya. tempat lampu dan kerang atau terpantau kelapa, Tempurung kelapa, terparung. Tempurung kelapa. Tahu tempurung? Tahu. Kalau bahasa sini apa? Batok. Batok kelapa. Ternyata manfaatnya banyak. Ya, karena orang dulu, orang kampung itu sebelum adanya gayung, itu pakai apa? Iya, tempurung kelapa, batok. Itu bisa kita manfaatkan dari limbah organik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah sampah organik bisa didaur ulang? Sampah organik bisa didaur ulang nggak? Sampah organik adalah jenis sampah yang bisa mengalami pembusukan atau melakukan dekomposisi. Sampah organik bisa didaur ulang menjadi barang baru dengan nilai guna dan nilai ekonomi barang baru dalam hal ini misalnya pupuk kompos, kerajinan dan lain sebagainya. Organik bisa didaur ulang. Sebetulnya tadi contohnya tuh udah ada. Kalau mau didaur ulang, apaan? Di botol. Itu anorganik. Ya, kalau yang organik, organik ya. Sebetulnya bukan daur ulang bahasa yang tepat ya. Tapi apa? Biokonversi. Tahu biokonversi? Diubah menggunakan metode biologis. Makanya tadi sampah itu apa? Bisa dijadikan kompos. Namanya biokonversi, bukan didaur ulang. Ya, lebih tepat kalau daur ulang biasanya lebih tepat ke organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Silakan. Kami dari kelompok Organik. organik ingin menyaksikan hasil diskusi kami. Ya. Yang pertama, Implikasi masalah yang ada di masalah yang kami baca yaitu masalah limbah yang selalu menjadi perhatian serius yang harus secara terus-menerus digalakkan sebab limbah yang tidak dikelola dengan baik ini akan menjadi sumber permasalahan lainnya. 2. Tindakan akan penyebab masalah dari identifikasi masalah yang telah Anda temukan. Jawabannya adalah apa permasalahannya yaitu limbah yang tidak dikelola dengan baik dan menumpuk di sekitar ataupun di TPA yang akan menjadi timbul masalah besar bagi masyarakat. 3. Tentukan solusi dari atas atau penyebab masalah yang ada. Solusinya itu 1. Mengelola limbah jadi pupuk kompos. 2. Mengelola limbah jadi biogas. 3. Mengelola limbah organik dijadikan kerajinan tangan. ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik agar tidak mencemari dan merusak lingkungan? Nah, berarti pertanyaannya secara umum itu. Bagaimana cara mengelola sampah agar tidak mengganggu lingkungan? Bagaimana caranya mengelola sampah? 1. Mengelola sampah dengan bijak dapat membantu menyelamatkan lingkungan kita. 2. Pisahkan tempat sampah untuk organik dan anorganik. 3. Ganti alas plastik sampah menjadi koran atau kardus. 4. Bersampah organik menjadi pupuk kompos. 5. Mendaur ulang sampah anorganik kering. Jadi itu cara-caranya. Ya, sebetulnya yang pertama apa sih? Kita pilih dulu nih, pisahkan mana yang organik, mana yang Nah, baru ada tahapan berikutnya. Organik dengan cara seperti apa? Organik dengan cara seperti apa? Ayo, silakan. Silakan, Syamil. Tindakan apa yang dapat dilakukan untuk
meminimalisir sampah rumah tangga. Nah, nih. Untuk Hindari penggunaan kantong dan botol plastik, gunakan piring mangkuk berbahan kaca yang bukan sekali pakai, belanja lokal, perbaiki barang rusak, daur ulang barang yang tidak dapat digunakan jika barang di rumah tidak dapat diperbaiki. Nah, tuh. Jelas ya? Udah jelas itu sebetulnya. Karena apa? Ya tadi, penggunaan piring yang dari kaca yang bisa kita gunakan berkali-kali. Kalau kita pakai plastik, styrofoam, otomatis sekali pakai kita buang. Padahal itu masih bisa kita daur ulang sebetulnya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Apa dampak positif dari limbah organik bagi masyarakat selain untuk perekonomian? Apa dampak positif dari limbah organik bagi masyarakat selain untuk perekonomian? Mengelola limbah organik untuk pembentukan tanah, mengelola limbah organik menjadi pupuk organik, dan mengelola limbah organik menjadi pakan untuk ternak. Pakan untuk ternak. Ada? Bisa? Bagaimana, Stefani? Sudah? Ada lagi tidak? Ada lagi tidak? Jadi setelah kita berdiskusi ternyata, perhatikan, ternyata banyak permasalahan yang muncul dari limbah organik. Dengan catatan apa? Kalau kita tidak kelola dengan baik. Bagaimana cara mengelolanya? Ya tadi, kalau secara umum pisahkan dulu. Mana yang organik, mana yang anorganik. Yang organik perlakuannya seperti apa? Baik dengan cara composting, biokonversi, ataupun dengan cara yang lain. Kalau yang anorganik lebih utama dengan menggunakan 3R. Reuse, reduce, recycle. Ya, bisa kita pakai ulang, kita kurangi penggunaannya, atau kita daur ulang. Nah, kita refleksi, silakan klik link yang sudah saya share, klik linknya atau scan barcode-nya. Kita refleksi kira-kira bagaimana pendapat kalian setelah kita melakukan pembelajaran dengan model PBL atau Problem Based Learning. Ya, dipersilakan. Ya, kalian klik, situ ada link Google Form, kalian isi, kemudian kalian kirim. Silakan. Sudah? Diisi? Ya. Jawab dengan jujur ya. Jangan nggak enak sama pahamin gitu, jangan. Jawab ya. Ya, karena satu-satu boleh. Ya, seorang satu handphone boleh. Ya, silakan. Ya, masing-masing. Ya. Kalian refleksi, kalau yang bermasalah nanti boleh bergabung dengan yang lain. Ya, silakan. Kesimpulannya adalah bahwasanya limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik itu industri maupun domestik, baik yang organik maupun anorganik, yang lebih dikenal dengan sampah, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Akan tetapi, jika limbah dikelola dengan baik, maka limbah akan menjadi atau bernilai ekonomis. Makanya tadi di awal apa? Sampah berubah jadi rupiah. Silakan dimulai. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita aplikasikan di kehidupan kita, yang artinya harus lebih bijak lagi pada saat kita sudah mengkonsumsi makanan, terlebih untuk yang menghasilkan limbah organik. Ya. Dan itu pun harus kita kelola dengan baik, karena kalau tidak kita kelola akan menyebabkan dampak negatif yang mungkin jauh lebih besar lagi. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.